Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas beberapa ide dari buku yang luar biasa penting. Judulnya The Wealth of Nations dari Adam Smith. Misi kita kali ini sebenarnya simple, tapi dampaknya besar. Kita mau coba jawab pertanyaan ini. Kapan sih sebuah negara sebaiknya bikin barang sendiri, dan kapan mending impor aja? Pertanyaan klasik ya. Banget. Kita akan fokus ke bab kedua dari buku keempat. Judulnya memang agak kaku, tapi isinya, wah relevan banget sampai sekarang. Coba deh Anda bayangin gini, Anda jago banget masak rendang, tapi tetangga Anda itu jago bikin roti, lebih enak, lebih murah lagi. Apa Anda bakal tetap ngotot bikin roti sendiri tiap pagi? Nggak bakal kan? Nah, Adam Smith pakai logika sesederhana itu untuk ngomongin ekonomi negara. Oke, mari kita mulai bedah. Dan perlu diingat ya, logika sederhana itu di zamannya adalah dobrakan besar. Smith menulis ini untuk melawan sistem yang lagi berkuasa waktu itu. Namanya merkantilisme. Ah, kaum merkantilis. Yang terobsesi sama emas itu kan? Betul. Cara pikir mereka itu kekayaan negara ya diukur dari berapa banyak tumpukan emas dan peraknya. Simple. Jadi impor itu jelek karena emasnya keluar. Ekspor itu bagus karena emasnya masuk. Smith datang dan ibaratnya membalikkan meja. Dia bilang, tunggu dulu, bukan itu intinya. Kekayaan sejati itu bukan logam mulia, tapi produktivitas rakyatnya. Cara terbaik buat paham ini kayaknya lewat analogi dia yang terus terang jenius karena saking sederhananya. Dia membandingkan cara ngelola negara dengan cara ngelola rumah tangga. Oh, betul sekali. Katanya, apa yang bijaksana untuk sebuah keluarga, nggak mungkin bodoh untuk sebuah kerajaan. Sederhana banget ya, akal sehat ibu rumah tangga jadi dasar teori ekonomi dunia. Persis. Jangan bikin sepatu sendiri kalau kamu penjahit. Beli aja dari tukang sepatu kan? Beli aja. Nanti tukang sepatunya juga beli baju dari kamu. Saling untung. Dan di balik analogi yang kelihatannya sepele itu, ada prinsip yang kuat banget. Sekarang mungkin kita sebutnya keunggulan komparatif atau istilah teknis lainnya. Tapi Smith ngomongin hal yang lebih dasar. Efisiensi. Efisiensi. Yah, logikanya lurus aja. Kalau negara lain bisa kasih barang lebih murah daripada ongkos kita bikin sendiri, ya sudah, beli aja dari mereka. Titik. Terus energi kita, modal kita, tenaga kerja kita, Fokus ke yang lain. fokus ke bikin barang di mana kita lebih jago. Nanti hasilnya bisa kita pakai buat beli lebih banyak barang dari luar negeri. Tunggu sebentar. Bagian modal dan tenaga kerja dialihkan itu, kedengarannya kan mulus banget ya di atas kertas. Tapi di dunia nyata gimana? Kalau kita putuskan impor sepatu dari, katakanlah Vietnam, karena lebih murah, bukankah itu artinya pabrik sepatu di Cibaduyut tutup? Ribuan orang kehilangan pekerjaan kan? Itu pertanyaan yang sangat krusial. Dan Anda benar sekali. Tentu prosesnya nggak terjadi dalam semalam dan tanpa rasa sakit. Smith juga nggak naif soal itu. Kalau pabrik sepatu tutup, ya pekerjanya nggak langsung besok pagi pindah ke industri tekstil. Akan ada disrupsi. Nah itu dia, disrupsinya itu yang berat. Betul. Tapi, menurut Smith, kalau kita lihat gambaran besarnya, ekonomi nasional secara keseluruhan akan lebih makmur. Modal dan keahlian para pekerja, itu pada akhirnya akan menemukan jalan ke industri di mana kita punya keunggulan. Jadi, mungkin kita berhenti bikin sepatu yang mahal, tapi modalnya pindah ke industri software misalnya, yang jauh lebih produktif. Dan hasil dari industri software itu bisa dipakai buat beli sepatu dari luar, malah dapatnya lebih banyak, gitu ya logikanya. Tepat. Jadi, total kue ekonomi negaranya jadi lebih besar. Oke. Ini nyambungnya ke idenya yang paling terkenal itu ya, si tangan tak terlihat, invisible hand. Tapi saya masih agak bingung. Ini kan terdengar seolah semua orang cuma mikirin diri sendiri. Pengusaha cari untung, kita sebagai konsumen cari harga termurah. Kok bisa tindakan-tindakan egois ini malah jadi bagus buat masyarakat luas? Logikanya ada di sinyal. Jutaan keputusan individu itu menciptakan sinyal di pasar. Waktu Anda memilih beli sepatu impor yang lebih murah, Anda itu lagi ngirim sinyal. Sinyal apa? Sinyal yang bilang, hey, sumber daya kita sebaiknya jangan dipakai buat bikin sepatu ini. Nggak efisien. Dan pengusaha yang merespons sinyal itu, dia nggak investasi di pabrik sepatu, tapi di pabrik tekstil yang lebih untung. Akumulasi dari semua keputusan demi kepentingan pribadi ini, secara, ya, ajaib,
akan mengarahkan modal negara ke tempat yang paling produktif. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang ngatur gitu ya. Persis. Bukan karena ada menteri pintar yang bikin rencana besar, tapi karena sistem harga dan keuntungan secara alami nunjukin jalan yang paling efisien. Nah, ini bagian yang menurut saya paling menarik. Tepat ketika kita mikir, oke, Adam Smith ini bapaknya pasar bebas sejati, ternyata dia bilang ada kalanya proteksionisme itu benar. Iya, ini yang sering bikin orang kaget. Dia bukan seorang dogmatis yang kaku. Sama sekali bukan. Dia sangat pragmatis. Dia kasih dua pengecualian besar, di mana logika efisiensi pasar bebas harus mengalah. Yang pertama, dan yang paling utama, adalah pertahanan nasional. Pertahanan nasional. Dia nulis kalimat yang sangat terkenal, pertahanan jauh lebih penting daripada kemakmuran. Defense is much more important than opulence. Wow. Dengan kata lain, percuma ekonomi kamu kaya raya, kalau negara kamu nggak aman dan bisa diserang kapan aja. Contoh nyata yang dia pakai itu The Act of Navigation di Inggris. Bisa tolong dijelaskan sedikit apa itu? Soalnya ini kan jelas-jelas kebijakan proteksionis yang harusnya dia benci. Betul. Betul. Jadi, Act of Navigation itu pada dasarnya serangkaian undang-undang yang licik banget. Intinya, mereka bikin aturan yang spesifik, nargeting modal bisnisnya Belanda. Oh, sengaja ya? Sengaja. Waktu itu, Belanda itu raksasa logistik Eropa. Pengangkut besar lah istilahnya. Mereka yang bawa barang dari Portugal ke Inggris, dari Spanyol ke Swedia. Undang-undang Inggris ini bilang, stop, nggak boleh lagi. Barang impor ke Inggris harus diangkut langsung oleh kapal Inggris atau oleh kapal dari negara asal barang itu. Jadi Belanda nggak bisa jadi perantara lagi? Tepat. Dan barang juga nggak boleh transit di pelabuhan Belanda. Tujuannya jelas, patahkan dominasi maritim Belanda dan paksa Inggris membangun kekuatan angkatan lautnya sendiri. Dan Smith, sang penganjur pasar bebas ngelihat ini dan bilang, bagus sekali. Aneh banget kedengerannya. Aneh. Tapi disitulah dalamnya pemikiran dia kelihatan. Dia nggak cuma lihat biaya langsungnya, yaitu harga barang jadi lebih mahal buat konsumen Inggris, itu efek jangka pendek negatif. Iya, jelas. Tapi dia melihat efek jangka panjangnya. Dengan maksa perdagangan pakai kapal Inggris, Inggris itu lagi berinvestasi. Investasi di industri perkapalan dan melatih pelaut-pelaut andal dalam jumlah besar. Angkatan laut yang kuat adalah kunci pertahanan Inggris. Jadi dia rela korbanin sedikit kemakmuran jangka pendek? Demi keamanan jangka panjang. Ini pelajaran besar tentang cara mikirin kebijakan. Bukan cuma soal untung rugi hari ini. Oke, jadi keamanan nasional bisa mengalahkan efisiensi pasar. Itu pengecualian yang super besar. Tapi dia nggak berhenti di situ kan? Ada satu lagi. Yang ini rasanya lebih soal keadilan. Anda menangkap poinnya dengan tepat. Pengecualian kedua ini soal fairness, keadilan. Logikanya begini. Bayangkan pemerintah Inggris narik pajak dari produsen sabun dalam negeri. Oke, biaya produksi mereka jadi naik. Nah, kata Smith, nggak adil dong. Kalau di saat yang sama, pemerintah ngebiarin sabun impor dari Prancis masuk tanpa pajak sama sekali. Jadi produsen lokal kalah saing bukan karena nggak efisien, tapi karena dibebani pajak oleh negaranya sendiri. Persis. Jadi ini lebih ke menciptakan medan permainan yang setara. Bukan sengaja bangun tembok ya? Bukan. Tujuannya bukan untuk melindungi produsen lokal dari saingan, tapi melindungi mereka dari kebijakan pemerintahnya sendiri. Ini argumen yang sangat bernuansa loh. Bea masuk yang dia usulkan harus setara dengan beban pajak domestik. Nggak boleh lebih. Jadi cuma untuk menyeimbangkan saja? Betul, untuk menghilangkan kerugian buatan yang diciptakan pajak domestik. Dan dia konsisten. Begitu pajak domestiknya dihapus, biaya masuknya juga harus ikut dihapus. Ini tindakan korektif, bukan proteksionisme selamanya. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Adam Smith, yang sering kita kenal cuma dari kutipan tangan tak terlihat itu, ternyata nggak sih kita kerangka berpikir yang jauh lebih kaya dan kompleks. Prinsip dasarnya memang efisiensi dan akal sehat. Fokus sama kelebihanmu, biarin orang lain lakuin hal yang sama. Nanti semua akan diuntungkan. Tapi di sisi lain, dia ngingetin kita dengan keras kalau ekonomi itu nggak jalan di ruang hampa. Ada nilai-nilai lain, kayak keamanan nasional dan keadilan, yang kadang-kadang harus jadi prioritas. Bahkan kalau itu artinya kita harus bayar harga yang lebih mahal secara ekonomi. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup yang provokatif untuk Anda renungkan. Smith menulis ini di abad ke-18.
Industri strategis yang dianggap vital buat pertahanan itu perkapalan. Itu teknologi kunci zaman itu. Angkatan lautnya zaman itu. Tepat. Sekarang coba Anda berhenti sejenak dan bayangkan, kalau Adam Smith hidup hari ini, di dunia kita yang penuh dengan teknologi canggih dan persaingan geopolitik, gimana dia akan menerapkan prinsip pertahanan lebih penting daripada kemakmuran? Industri apa yang akan dia anggap sebagai angkatan laut modern yang harus dilindungi? Apakah dia akan melihat pabrik semikonduktor canggih sebagai aset strategis yang nggak boleh bergantung pada negara lain? Atau kecerdasan buatan? Atau bahkan kemampuan untuk memproduksi vaksin secara mandiri saat ada pandemi? Apakah itu masuk kategori pertahanan nasional menurut dia? Ini bukan lagi pertanyaan teoritis, ini perdebatan nyata yang lagi dihadapi para pemimpin dunia saat ini. Dan mereka semua, sadar atau enggak, sedang bergulat dengan dilema yang pertama kali diartikulasikan oleh Adam Smith lebih dari 2 abad yang lalu.